Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat YouTube semuanya. Ketemu lagi bersama Lawyer Ndeso, pengacara santuy. Vlog saya hari ini kebetulan sedang WFH, teman-teman. Sedang WFH. Kebetulan pada kesempatan ini saya sedang mengerjakan berkas. Berkas itu namanya kontra memori banding. Jadi pada kesempatan yang santai ini saya akan berbagi pengalaman khususnya buat teman-teman mahasiswa jurusan atau fakultas hukum yang ingin mengetahui prakteknya hukum acara, khususnya pada kesempatan ini terkait dengan hukum acara perdata. Jadi prakteknya seperti apa? Kalau teori-teorinya tentu teman-teman mahasiswa sudah khatam semuanya. Tentu teman-teman mahasiswa sudah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan hukum acara perdata. Sebelum dilanjutkan, yang belum makan siang dulu, yang belum sholat dulu, yang belum ngopi jangan lupa ngopi dulu. A few moments later. Mantap guys. Oke teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana praktek hukum acara perdata atau yang berminat untuk terjun ke dunia praktisi menjadi advokat, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya. Baik, terkait dengan hukum acara perdata pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan tentang upaya hukum banding, teman-teman. Jadi yang akan saya sampaikan adalah pengalaman atau prakteknya sesuai dengan pengalaman kami menangani perkara perdata, teman-teman. Ya, jadi saat ini saya sedang menyusun sebuah dokumen hukum yang namanya kontra memori banding. Kontra memori banding ini disusun dan diajukan atas adanya memori banding yang diajukan oleh pembanding. Nah, jadi di dalam upaya hukum banding itu ada pihak yang namanya pembanding, ada pihak yang namanya terbanding. Upaya hukum banding ini diajukan oleh siapa? Oleh para pihak yang merasa keberatan dengan putusan sebuah pengadilan pada tingkat pertama. Jadi ketika pengadilan pada tingkat pertama sudah membacakan putusan, ya, di persidangan pembacaan putusan, kemudian ada pihak yang merasa keberatan atau misalkan kalah, tidak terima, maka dia memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding namanya. Nah, upaya hukum banding ini diajukannya kemana? Yaitu ke pengadilan tinggi yang berada di tiap-tiap provinsi untuk pengadilan negeri, ya, terkait dengan perdata, ya. Nah, pengajuan upaya hukum banding ini ditujukan kepada pengadilan tinggi melalui kepaniteraan pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Nah, adapun jangka waktu, ya, untuk mengajukan banding itu ada jangka waktunya, teman-teman, ya. Teman-teman mahasiswa mungkin juga tahu, ya, mahasiswa hukum, bahwa jangka waktu untuk menyampaikan atau mengajukan upaya hukum banding atau permohonan banding itu waktunya adalah 14 hari kalender, ya. Jadi 14 hari kalender. Sejak kapan dihitungnya? Dihitung keesokan hari sejak atau dari putusan itu diucapkan atau disampaikan oleh majelis hakim pada persidangan pembacaan putusan. Ya, jadi 14 hari, hari pertama dihitung keesokan harinya, ya, sejak putusan itu. Kemudian apabila hari ke-14 itu jatuh pada tanggal merah, maka hari ke-14-nya itu ke hari selanjutnya. Misalkan hari ke-14 jatuh pada hari Kamis, kebetulan Kamis tersebut tanggal merah. Nah, maka hari ke-14-nya itu jatuh ke hari setelah tanggal merah itu tersebut, berarti hari Jumat. Nah, nanti pembanding mengajukan permohonan ke pengadilan tinggi melalui kepaniteraan pengadilan negeri. Nanti didaftarkan pengajuan atau pernyataan bandingnya. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah pernyataan banding, ya, pernyataan banding. Kemudian nanti kita sebagai pembanding akan mendapatkan akta pernyataan banding, ya, akta pernyataan banding. Setelah itu kita akan membuat atau harus membuat memori banding. Nah, memori banding ini bisa diajukan pada saat kita menyatakan banding, bisa juga setelah kita menyatakan banding beberapa hari kemudian baru kita menyampaikan memori banding, itu juga boleh. Kemudian
berkas apa saja yang harus disampaikan atau dilampirkan. Kalau misalkan surat kuasa yang pada tahap tingkat pertama, di dalam surat kuasanya itu disampaikan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa sampai pada tingkat banding, maka surat kuasa yang digunakan atau yang dilampirkan adalah surat kuasa yang dahulu. Nah, tapi kalau misalkan pada saat tingkat pertama surat kuasanya itu hanya sampai pengadilan tingkat pertama saja, maka ketika mengajukan banding harus membuat surat kuasa baru, yaitu surat kuasa untuk upaya banding. Nah, itu surat kuasa. Kalau diwakilkan atau dikuasakan oleh kuasa hukum, advokat atau pengacara, kemudian memori banding itu juga harus diajukan. Kemudian juga soft file memori banding itu juga disampaikan. Biasanya kami itu dalam bentuk CD ya, dibanding dulu ke CD, kemudian dilampirkan juga bersamaan dengan hard copy-nya. Ya, itu kemudian juga nanti pembanding ya, nanti akan dikenakan biaya panjat perkara atau membayar biaya panjat perkara untuk upaya hukum banding. Nah, setelah itu selesai, nanti pihak pengadilan pertama ya, pengadilan tingkat pertama akan memberitahu pernyataan banding dari pembanding kepada pihak terbanding ataupun kalau banyak para terbanding ya, seperti itu. Kemudian juga nanti memori bandingnya juga akan diberikan atau disampaikan juga kepada pihak terbanding. Nah, kemudian nanti pihak terbanding akan menanggapi memori banding tersebut dengan dokumen yang disebut dengan kontra memori banding. Dan inilah yang sedang saya kerjakan ya, sedang membuat kontra memori banding. Karena pada tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama itu pihak penggugat ya itu kalah. Kita sebagai kuasa dari tergugat dan penggugat tidak puas, keberatan, dia mengajukan banding. Maka kita sebagai terbanding mengajukan kontra memori banding. Nah, setelah itu, setelah semuanya menyampaikan berkas, pembanding menyampaikan memori banding, kemudian terbanding menyampaikan kontra memori banding, maka nanti tinggal kita menunggu putusan dari pengadilan tingkat banding. Biasanya kalau pengalaman kami itu kalau terkait dengan banding yang kita ajukan ke pengadilan tinggi, itu biasanya kisaran waktu 6 bulanan ya, 6 bulanan itu nanti akan turun putusannya. Kalau untuk pengadilan negeri ya. Ngopi dulu guys biar gak pusing. Iya. Alhamdulillah. Oke, itu saja perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Dalam kondisi pandemi ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap dukung channel Pengacara Santuy. Good job.